Kita menyadari, kemudian kita berusaha untuk memikirkan solusinya apa yang kita pikirin. Nggak terjebak pada overnya, tapi pada thinkingnya. Solusinya apa nih? Respon tubuh kita, otak kita memacu kepada kelanjutannya, what's next. Tapi kalau pasrah, kita tanpa ikhtiar gitu loh, Bib. Jadi kayak cuma, ya udahlah, Allah udah memberikan takdir, maka kita nggak ada usaha. Padahal kan dalam agama, kita nggak bisa kayak gitu ya, Bib ya? Jadi tawakal itu satu kondisi setelah ikhtiar. Jadi setelah ikhtiar maksimal, baru kita tawakal. Jadi nggak ada celah sebenarnya untuk overthinking. Karena thinking untuk ikhtiar semaksimal mungkin, setelah itu thinking untuk tawakal. Nggak ada yang perlu di-over. Jadi kenapa penting memikirkan dan melakukan ikhtiar semaksimal mungkin? Karena kalau nggak maksimal, Mbak Ana, khawatirnya nanti kita mikir, jangan-jangan kemarin itu saya nggak berhasil karena usaha saya kurang. Akhirnya itu yang bikin overthinking. Jadi terjebak sama perasaan kita yang menuntut diri kita secara saklek, kayak kan harusnya aku begini nih. Jadi berputar di kata seharusnya ini. Ini yang bahaya kan, Bib? Itu yang bahaya. Karena bahkan dalam Al-Quran, ittaqullah famastamta'tum. Bertakwa kepada Allah aja itu semampunya. Setuju. Misalnya nih, lagi Ramadan gini. Pekerja berat yang nggak mampu berpuasa, maka mereka wajib berniat berpuasa malamnya, tapi begitu benar-benar nggak mampu, mereka boleh berbuka dan mengganti di hari lain. Sakit, benar-benar nggak bisa tertahankan lagi untuk lanjut puasa, maka mereka membatalkan puasanya untuk diganti di waktu lain. Itu sebenarnya Islam itu memberikan sebuah kemudahan yang tidak perlu secara berlebihan kita memaksakan diri ya. Dan Allah memberikan semua itu dengan indah dan mudah sebenarnya ya, Bib ya. Karena itu kata semampunya itu harus menjadi kata utama dalam usaha kita. Dan kata seharusnya itu dicoret aja. Nggak ada seharusnya. Yang ada itu semampunya. Kalau dalam ibadah aja semampunya, apalagi dalam hal-hal lain, gitu, dalam bekerja, dalam berolahraga. Itu dan pasti buruk kan, Mbak Ana? Misalnya kita maksain olahraga nih. Aku pernah dulu tuh diajak agak kurusan, Habib. Nah, udah alhamdulillah ya, agak kurusan ya. Aku beda loh lihatnya tadi. Waduh, baru puasa berapa hari, Habib udah langsung kurusan nih. Aku pernah tuh, Mbak Ana, karena temanku ngajak fitness dulu. Terus aku mau sok-sokan. Waduh. Pengen? Iya. Temanku yang udah fitness lama ngangkat bebannya 15 kilo misalnya. Aku biar lebih keren 20 kilo. Ternyata pas pulang-pulang ngangkat gayung aja nggak bisa. Keder gitu ya, Bu? Iya, karena berlebihan kan, di luar batas kemampuan kita. Nah itu menurut aku, selain kita bisa menolak takdir dan itu dosa yang serius, juga akan membuat kita menzalimi diri kita sendiri ketika kita overthinking. Lagian kan, overthinking itu biasanya nggak mengubah apapun. Betul, dan itu terjebak pada pikiran yang berlebih tadi gitu, Bib. Dan sebenarnya kalau di psikologi itu jenis overthinking banyak banget loh, Bib. Apa aja misalnya? Misalnya nih ya, jenisnya mulai dari yang mental chatter nih yang paling terkenal. Jadi ini sampai hal-hal yang membuat kita itu terjebak pada pikiran tadi seharusnya dan mengganggu aktivitas kita tapi secara berulang. Dan kadang itu sesuatu yang udah terjadi, yang berlalu gitu. Kayak, aduh kan harusnya tadi aku gini, harusnya kan aku gitu, tuh kan kemarin harusnya aku nggak melakukan itu gitu. Jadi penyesalan di masa lalu. Ada juga overthinking yang mikirin kata orang. Atau bahkan nih mind reading. Jadi kita kayak berusaha untuk, nih kayaknya Habib lagi ngeliatin aku nih, kayaknya aku punya salah deh. Kayaknya aku salah ngomong deh gitu. Kadang-kadang kita overthinking sampai kita takut untuk bersilaturahmi gitu, Bib. Itu bercandaan aku dulu di pesantren. Gimana Tentu tuh? ini bukan untuk diikuti ya. Tapi aku tuh dulu kalau ngelihat temanku, aku berdua punya CS tuh, partner in crime nih. Jadi aku seolah-olah ngomongin dia sambil ngeliatin dia terus ketawa-ketawa. Dianya langsung, apaan sih? Lu ngomongin gue ya? Padahal enggak gitu. Itu buat bercandain. Iya. Itu sering loh, Bib. Apalagi di zaman medsos sekarang ya. Dia posting sesuatu. Dia kayaknya nyindir aku deh. Padahal nggak mention loh. Padahal nggak mention. Jadi karena kita yang overthinking, sebenarnya kadang-kadang sering banget kita dihadapkan pada situasi yang serupa. Padahal sebenarnya bukan situasi itu gitu. Tapi perasaan yang sebelumnya belum selesai itu kayak berulang. Sampai kalau tadi ngomongin popularity ya, Bib. Popularitas. Itu ada jenisnya overthinkingnya, bigger picture overthinking.
bigger picture overthinking. Yes, itu istilahnya gini nih, kita mempertanyakan tujuan hidup kita. Kita mempertanyakan, ini bener nggak sih on track? Kadang-kadang itu penting, bagus. Pada batas tertentu pada batas tertentu. Tapi pada saat tadi, aku setuju banget yang Habib bilang, fokusnya di kata over, sampai mengganggu aktivitas kita, gara-gara mikirin tujuan hidup, kemudian kita nggak ngapa-ngapain. Akhirnya justru nggak ngapa-ngapain ya. Terus itu yang bahaya.